Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat channel UKM Online. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, selamat bergabung. Dan insya Allah di video ini kita akan mengulas bagaimana cara membaca data iklan untuk produk fisik. Dan ini sangat penting banget ya, terutama untuk teman-teman yang masih pemula. Oke, kita langsung aja supaya durasi dari video tutorial ini nggak terlalu kepanjangan. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita membaca metrik-metrik yang telah tersedia di dashboard Ads Manager kita. Yang pertama yang kita akan bahas adalah jangkauan dan tayangan. Untuk jangkauan dan tayangan ini tentu ada standar ya, artinya idealnya berapa sih gitu. Nah, kalau kita berbicara jangkauan dan tayangan atau reach dan impressionnya, itu dia berhubungan dengan budget iklan kita, teman-teman. Berapa spend awal ketika kita mau menjalankan iklan. Jadi simpelnya seperti ini, teman-teman. Misalnya gini ya, ini kita edit ke 100.000 ya, 100.000. Jadi idealnya kalau seumpama kita spend iklan kita ini 100.000, maka jangkauan yang harus kita dapat itu kisaran antara 1.200 sampai 4.500 orang. Ya, dengan budget 100.000 kita akan menjangkau 1.200 sampai 4.500 orang. Itu idealnya. Dan untuk tayangan, untuk impressionnya antara 2.000 sampai 5.000 orang. Jadi jangan sampai tayangan ini 2 kali lipat dari jangkauan. Misalnya kita menjangkau 1.200 orang, ya, maka idealnya untuk tayangannya itu 2.000 orang. Jangan sampai 2 kali lipatnya. Misalnya 2.500 atau 2.400. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, ini idealnya kalau untuk jangkauan dan tayangan. Dengan budget 100.000, jangkauan idealnya antara 1.200 sampai 4.500 orang. Sedangkan untuk tayangannya antara 2.000 sampai 5.000 orang. Jadi kalau seumpama kita spend 200.000, ya dia 2 kali lipatnya. Ya, tapi angka ini hanyalah estimasi, teman-teman. Untuk hasil sebenarnya bisa berbeda tergantung dari pengaturan iklan teman-teman. Nah, gimana kalau seumpama performanya nggak sesuai atau nggak bagus? Dari budget 100.000, kita hanya bisa menjangkau 300 orang misalnya, atau 500 orang. Dan tayangan juga lebih rendah, atau tayangannya lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Nah, inilah yang akan kita bahas, teman-teman. Kenapa jangkauannya rendah dan tayangannya juga rendah, atau tayangannya terlalu tinggi? Artinya ada kesalahan-kesalahan yang harus kita perbaiki. Oke, kita akan analisis masalah dan solusinya ya. Untuk metrik reach ini atau jangkauan, kalau seumpama rendah, penyebabnya ini biasanya budget terlalu kecil, penargetan terlalu spesifik, iklan kalah bersaing dengan iklan lain, atau kompetisinya yang tinggi. Ini penyebab-penyebabnya. Nah, untuk solusinya, yang pertama, teman-teman perluas target audience. Gunakan audiens yang lebih luas. Bisa teman-teman buat lookalike audiens dari pelanggan yang sudah ada. Ini solusi pertama. Yang kedua, optimasikan format iklan. Nah, teman-teman di sini bisa tes dengan format seperti carousel ad, video atau koleksi produk. Teman-teman bisa membuat beberapa model untuk ads kreatifnya. Ya, teman-teman tes. Ini solusi kedua. Yang ketiga, teman-teman harus tingkatkan anggarannya. Sesuaikan budget harian atau total kampanye agar lebih kompetitif. Jadi kalau seumpama teman-teman menjalankan beberapa adset, misalnya ada 3 atau 5 adset ya. Nah, teman-teman tuh bagusnya setting budget itu di kampanye. Jangan di level adset. Misalnya kita budget 100 ya. Ternyata jangkauannya rendah. Ya teman-teman naikin 150 atau 200.000. Misalnya 50, teman-teman naikkan 100 atau 150.000. Seperti itu, teman-teman tingkatkan anggarannya. Solusi keempat, periksa bidding strategi. Pilih
Reach Optimization atau pemirsa Advantage Plus. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki video panduannya tentu udah ngerti ya caranya. Bagaimana cara menggunakan pemirsa Advantage Plus ketika kita mau menjalankan iklan. Ya, jadi kalau seumpama jangkauan rendah, sebab-sebabnya adalah ini, untuk solusinya ini. Ya, teman-teman bisa catat atau bisa di screenshot. Dan kalau untuk metric impression atau tayangannya rendah, penyebabnya itu hampir sama dengan yang ada di metric reach ya atau jangkauan, itu sama. Cuma di sini ada tambahan satu penyebab, yaitu relevansi iklannya rendah. Jadi solusinya, teman-teman bisa tingkatkan relevansi iklan dengan menggunakan materi-materi yang menarik dan sesuai kebutuhan audiens. Jadi teman-teman bisa uji lagi dengan berbagai format seperti video, carousel, atau katalog produk. Ya, teman-teman jalankan nih beberapa ads kreatif, kemudian dites mana yang dari beberapa format ini yang paling bagus performanya. Jadi teman-teman tinggal lakukan seperti itu aja, dan biasanya reach dan impression itu akan naik. Nah, apa saja sih efek dari jangkauan dan impressionnya kalau rendah dan teman-teman nggak perbaiki? Dan memang inilah yang banyak dialami oleh pengiklan pemula, karena memang rata-rata mereka nggak ngerti bagaimana cara membaca data iklan, sehingga mereka nggak tahu bagaimana cara untuk memperbaikinya. Kalau teman-teman nggak memperbaikinya, maka iklan teman-teman akan mengalami efek buruk yang akhirnya akan merugikan bisnis teman-teman sendiri. Dampak pertama, penurunan visibility iklan. Efek dari jangkauan dan tayangan rendah, iklan teman-teman akan semakin jarang ditampilkan kepada audiens target, yaitu jarang ditampilkan ke target market dari bisnis teman-teman. Karena apa? Algoritma Facebook ini mengutamakan iklan yang relevan dan kompetitif, sehingga iklan dengan skor yang rendah akan kalah bersaing. Itu efeknya. Dan konsekuensinya, target market nggak melihat iklan teman-teman dalam jumlah yang cukup. Yang ini dapat menyebabkan minimnya kesadaran atau brand awareness. Maka wajar kalau teman-teman yang masih pemula itu banyak boncosnya. Konsekuensi kedua, jumlah klik atau klik tautan dan juga konversinya itu rendah. Itu efek buruk pertama. Efek buruk kedua, CPM atau cost per mail yang tinggi. Biaya per 1000 tayangan itu sangat tinggi teman-teman. Jadi efeknya, kalau jangkauan dan tayangan rendah, Meta Facebook akan menaikkan biaya per 1000 tayangan karena iklan dianggap nggak relevan atau kurang menarik bagi audiens. Dan konsekuensinya, teman-teman akan menghabiskan lebih banyak anggaran untuk tayangan yang sedikit, sehingga efisiensi anggaran iklan teman-teman itu menurun. Jadi luar biasa efek dari jangkauan atau tayangan kalau rendah. Efek yang ketiga, rendahnya engagement. Apakah itu di CTR, like, komen, dan share, itu rendah. Jadi efeknya, kalau audiens jarang melihat iklan teman-teman, peluang mereka untuk berinteraksi juga menurun. Nah, konsekuensinya, yang pertama, CTR menurun. Yang ini akan memengaruhi algoritma untuk semakin mengurangi tayangan iklan teman-teman. Ini konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua, kurangnya interaksi sosial membuat iklan terlihat kurang menarik atau terpercaya. Ya, mereka kurang percaya teman-teman. Itu yang efek ketiga ya. Yang keempat, konversi dan ROAS menurun. Nanti akan hanya sedikit orang yang masuk ke tahap pembelian. Apakah itu ke add to cart, check out initiated, atau purchase. Itu akan rendah banget teman-teman. Dan konsekuensinya, kalau yang masuk ke tahap pembelian itu sangat rendah, konsekuensi pertama, pastinya jumlah pembelian menurun. Konsekuensi kedua, ROAS atau return on ad spend-nya menjadi rendah karena iklan gak menghasilkan pendapatan yang sebanding dengan biaya. Efek atau dampak yang kelima, itu akan mempengaruhi reputasi
dari brand teman-teman. Ya, jadi efeknya iklan dengan jangkauan dan tayangan rendah mungkin tidak konsisten muncul di audiens target iklan teman-teman, sehingga gagal menciptakan kesan positif. Nah, kalau sudah begini, konsekuensinya yang pertama, merek dari bisnis teman-teman terlihat kurang kredibel karena jarang muncul. Konsekuensi kedua, audiens nggak menyadari keberadaan produk teman-teman di pasar. Nah, itulah teman-teman ya, 5 efek atau dampak yang akan teman-teman alami ketika jangkauan dan tayangan iklan teman-teman itu skornya sangat rendah. Dan untuk kesimpulannya, skor rendah pada reach atau jangkauan dan impression atau tayangan dapat mengakibatkan biaya iklan yang lebih tinggi, hasil konversi yang minim, serta dampak negatif pada reputasi brand teman-teman. Dengan optimasi yang tepat, ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, teman-teman dapat meningkatkan performa iklan secara signifikan, sehingga nanti teman-teman nggak akan mengalami seperti ini, ya boncos terus. Oke ya, semoga ini dipahami, dan insya Allah kita akan lanjut untuk menganalisis metrik-metrik produk fisik berikutnya.